Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah hari ini masih bersama dengan Miss Nurul dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 9 bab yang kelima ya. Bab yang kelima ini kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik, energi listrik, dan daya listrik. Oke, baik, sebelum memulai, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Nah, ini adalah peta konsep dari bab yang kelima ya. Hari ini kita akan pelajari tentang listrik dinamis. Sebelumnya di bab 4 kita mempelajari tentang listrik statis. Pada listrik dinamis ini kita akan pelajari tentang rangkaian listrik, energi listrik, daya listrik, sumber energi listrik sehari-hari, terus ada energi alternatif dan cara menghemat listriknya ya. Baik, tujuan pembelajaran hari ini ada 12 dalam bab ini ya. Tapi kita akan bagi dua menjadi dua video ya. Baik, untuk video yang pertama ini kita akan mempelajari 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menerapkan konsep arus listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengukur kuat arus listrik dan beda potensial pada rangkaian tertutup. Yang ketiga, menyelidiki hubungan antara kuat arus dan beda potensial. Sedangkan yang keempat, menerapkan hukum Ohm pada rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menentukan perbedaan hambatan beberapa jenis bahan konduktor dan isolator. Yang keenam, menerapkan konsep hubungan antara kuat arus, tegangan, dan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sedangkan sisanya dari tujuan pembelajaran yang ke-7 sampai yang ke-12 akan kita bahas pada video yang kedua ya. Oke, baik, kita akan masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu tentang rangkaian listriknya ya. Oke, baik, sebelumnya Miss ingatkan kembali di bab keempat itu tentang listrik statis ya. Di listrik statis kita mempelajari tentang apa itu muatan ya. Muatan listrik, jika dia tidak sejenis dia akan tarik menarik, sedangkan jika dia sejenis dia akan tolak menolak. Kemudian ada hukum Coulomb, terus ada medan listrik dan lainnya ya yang kita pelajari. Nah, sekarang pada rangkaian listrik sendiri kita yang pertama kali mempelajari adalah tentang arus listrik. Nah, listrik secara visual tidak dapat terlihat, tetapi hampir semua orang mengenal adanya listrik, yaitu dengan mengetahui dari gejala-gejalanya. Contohnya saja, lampu menyala karena dialiri arus listrik. Pada peristiwa ini bukan aliran listriknya yang tampak, tapi gejalanya, yaitu timbulnya cahaya pada pijaran filamen pada lampu. Filamen itu ada sejenis kabel tipis ya pada lampunya. Kemudian, dalam suatu rangkaian listrik, terminal atau sambungan kawat penghantar yang mempunyai potensial lebih tinggi disebut dengan kutub positif. Sedangkan terminal yang mempunyai potensial lebih rendah disebut dengan kutub negatif. Rangkaian yang di dalamnya terdapat dua kutub dinamakan rangkaian bipolar. Arus listrik adalah aliran muatan listrik. Muatan listrik tersebut mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Arah arus listrik sama dengan arah gerak muatan positif. Arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian listrik tertutup yang ujung-ujung rangkaian dalam keadaan tertutup. Jika dia terbuka, tidak akan mengalir arus listrik ya. Ini yang pertama tentang arus listriknya. Nah, setelah mempelajari tentang arus listrik, kita masuk kepada kuat arus listrik. Jadi arus listrik ini mempunyai kuat, yaitu menunjukkan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detiknya ya. Nah, kuat arus listrik ini satuannya adalah ampere. Satuan tersebut diambil dari nama seorang ilmuwan Prancis ya yang bernama Henri Marie Ampere. Berhasil menemukan hubungan antara kuat arus listrik atau simbolnya dengan I dengan banyak muatan listrik atau Q ya. Kemarin kita pelajari Q ini, dan selang waktu untuk perpindahan muatan yang dinyatakan dengan persamaan berikut. I kuat arus itu sama dengan Q per T, yaitu muatan listrik dibagi dengan selang waktu. Ingat, waktunya ini harus dalam second. Jika ada soal di menit ya kita harus rubah dulu ke second, maupun di jam kita harus rubah dulu ke second ya. Kuat arus listrik disebut laju muatan listrik. Alat yang digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik adalah ampere meter atau ammeter. Cara membaca ampere meter yaitu dengan melihat skala yang ditunjuk oleh jarum jam. Nah, ini ya. Ini contoh dari ampere meter. Ini ada rumusnya. I sama dengan skala jarum dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur ya. Contoh, jika nilai maksimum itu ada 2 ya. Maksimumnya adalah 10 ampere, maka nilai arus listrik yang terukur oleh alat di samping adalah
Nah, kenapa kok 4/5 dikali 10 ampere? 4 itu lihat arah dari jarum jam yang ditunjukkannya ya, arah dari panahnya, anak panahnya ada 4, di atasnya ada 0,8. Kamu bisa pakai 4/5, karena kalau pakai 4 yang paling maksimal adalah 5, sedangkan kalau pakai 0,8 yang paling maksimal adalah 1 ya. Berarti 4/5 dikali 10 ampere atau 0,8/1 dikali 10 ampere. Hasilnya akan sama-sama 8 ampere ya. Nah, sekarang masuk ke beda potensial listrik. Apa itu beda potensial listrik? Beda potensial listrik ini dilihat dari arus listrik mengalir dari daerah yang mempunyai potensial listrik lebih tinggi kutub positif ke daerah yang mempunyai potensial lebih rendah kutub negatif. Arus listrik dapat mengalir jika ada perbedaan potensial. Beda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian disebut juga dengan tegangan listrik ya. Beda potensial listrik ini sendiri mempunyai satuan volt atau kita simpulkan dengan Pi yang diambil dari nama seorang ilmuwan berkebangsaan Italia bernama Alessandro Volta ya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum ohmnya. Hukum ohm itu apa? Hambatan ya. Jadi di dalam rangkaian listrik ini banyak sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian listrik adalah bagian dasar dari seluruh perlengkapan elektronik, misalnya radio, televisi, komputer, mobil dengan fasilitas lengkap. Alat ukur dalam bidang kelistrikan menggunakan rangkaian listrik. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas sebuah baterai, saklar, voltmeter, dan lampu. Sifat-sifat yang menentukan jumlah arus listrik yang akan mengalir disebut dengan resistansi. Resistansi disebut juga dengan hambatan. Ditentukan dengan memberikan beda potensial di antara dua titik pada konduktor dan mengukur arusnya. Hambatan listrik R didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan antara beda potensial listrik P dengan arus listrik I. Rumusnya adalah R sama dengan V bagi dengan I ya. Atau misalnya lebih senangnya Pi sama dengan I dikali R ya, PIR biar lebih gampang ya. Dengan P adalah tegangan atau volt, I sama dengan kuat arus, R adalah hambatan. Nah, sekarang masuk ke definisi 1 ohm itu. Atau 1 ohm tadi adalah satuan dari resistansi atau hambatan adalah perbedaan potensial yang dibutuhkan di antara ujung-ujung hambatan untuk mengalirkan arus sebesar 1 ampere. Cara untuk mengontrol kuat arus listrik dalam rangkaian yaitu dengan mengubah tegangan Pi dengan mengubah besar-besarnya resistansi R. Untuk menurunkan kuat arus listrik I menjadi 0,1 ampere adalah dengan cara sebagai berikut ya. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama tadi tegangan yang lebih besar akan menghasilkan kuat arus yang lebih besar sepanjang resistor tersebut ya. Ada di halaman 127. Kamu bisa baca. Nah, kita masuk ke rangkaian hambatan listrik nih. Ada dua, ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Rangkaian seri, jika ada beberapa lampu yang dihubungkan secara seri dalam sebuah rangkaian, maka lampu-lampu tersebut akan mempunyai tingkat keterangan yang berbeda sesuai dengan besarnya kuat arusnya. Apabila salah satu lampu diambil atau dimatikan, lampu yang lainnya akan padam. Hal ini terjadi karena rangkaian listrik menjadi rangkaian terbuka. Untuk mencari nilai hambatan pengganti pada beberapa resistor di rangkaian seri dapat digunakan persamaan berikut nih. Kamu bisa lihat ya. Untuk mencari R-nya itu tinggal ditambahkan R1 tambah R2 tambah R3 ini pada rangkaian seri. Nanti di rangkaian paralel akan berbeda lagi ya. Nah, oke. Nah, ini masuk ke rangkaian paralel. Jika beberapa lampu dirangkai secara paralel dan masing-masing lampu mempunyai nyala terang yang sama, rangkaian paralel biasanya dipakai di rumah-rumah agar saat kita mematikan salah satu lampu, lampu yang lain akan tetap menyala ya. Nah, untuk mencari resistan hambatannya, kita menggunakan rumus 1/R paralel ya, itu sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Beda tadi dengan rangkaian seri ya, hanya ditambahkan biasa tidak pakai 1/. Ya. Oke, sekarang contoh soalnya. Nah, yang pertama, ini untuk contoh soal rangkaian seri ya. 3 buah hambatan listrik disusun seri pada gambar di bawah ini. Ada R1-nya 2 ohm, R2-nya 3 ohm, R3-nya 4 ohm. Nah, ini gampang. Besar hambatan pengganti atau hambatan totalnya adalah, nah ini yang A nanti ya. Terus yang B, besar arus pada rangkaian. I-nya sama dengan berapa? Yang C, beda potensial pada ujung-ujung hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Yang D, beda potensial antara titik A dan titik B. Nah, baik, kita lanjutkan dengan cara menjawabnya. Ingat ya, ini rangkaian seri ya. Baik, cara menjawab yang pertama adalah yang A, menentukan besar hambatan pengganti atau hambatan total. Ingat pada rangkaian seri, hambatan itu tinggal dijumlahkan saja. Jadi hambatan penggantinya adalah R1 tambah R2 tambah R3. Jadi 2 tambah 3 tambah 4 itu sama dengan 9 ohm. Sedangkan untuk bagian B, menentukan besar arus pada rangkaian seri. Untuk rangkaian seri, arus itu sama besarnya ya. Yang berbeda adalah beda potensialnya nanti yang di bagian C. Jadi yang di bagian B, I sama dengan Pi total dibagi dengan R total.
tegangan total dibagi dengan hambatan totalnya, yaitu 9 volt dibagi dengan 9 ohm hasilnya adalah 1 ampere. Sedangkan yang C menentukan beda potensial pada ujung-ujung hambatan 1, 2, dan 3. Nah, untuk pada hambatan pertama, Pi1-nya adalah beda potensialnya adalah I dikali dengan R1 sama dengan 2 volt. Pada Pi keduanya adalah beda potensial yang kedua pada hambatan yang kedua adalah 1 dikali 3 volt. Dan pada hambatan yang ketiga beda potensialnya adalah 1 dikali 4 atau 4 volt. Nah, menentukan beda potensial antara titik A dan B ini untuk seluruh tadi rangkaian ya. Jadi rumusnya adalah Pi I dikali R. Hasilnya adalah 1 dikali jumlah total semua hambatan adalah 5. 1 dikali 5. Jadi jawabnya adalah 5 volt untuk seluruh rangkaiannya. Beda potensial adalah 5 volt. Sekarang kita masuk pada contoh rangkaian paralel ya. 3 buah hambatan listrik disusun secara paralel pada gambar di bawah ini. Nah, R1 2, R2 3 ohm, R3 6 ohm. Nah, yang ditanyakan adalah besar hambatan pengganti yang A, yang B besar arus total, yang C besar arus yang melewati tadi ya rangkaian tersebut. Nah, yang A menentukan besar hambatan total atau hambatan pengganti. Ingat kalau pada rangkaian paralel kita menggunakan 1/R total sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Hasilnya adalah 12 dibagi 12. Jadi hasilnya adalah 1 ya. 1/RP-nya adalah 1. Yang B, besar arus akan sama dengan besar potensial. Bagi besar hambatannya adalah I sama dengan Pi per R total. 3 dibagi 1 sama dengan 3 ampere ya. Nah, untuk menentukan besar arus yang mengalir pada masing-masing hambatan, nah ini kan karena dia pada rangkaian paralel, jadi kuat arus yang mengalir itu akan berbeda. Kalau tadi kan di rangkaian seri dia sama, yang berbeda adalah beda potensialnya. Tapi untuk di rangkaian paralel, kuat arus yang mengalir itu akan berbeda. Nah, I1-nya sama dengan P beda potensial dibagi dengan hambatan yang pertama, 3 dibagi 2, 1,5 ampere. Sedangkan yang kuat arus yang kedua adalah 3 dibagi 3 sama dengan 1 ampere. Dan kuat arus yang ketiga adalah beda potensial yang dibagi dengan hambatan ketiga, 3 dibagi 6 sama dengan 0,5 ampere. Oke. Selanjutnya kita masuk lagi ke soal gabungan ya. Nah, berikut ini adalah contoh soal rangkaian campuran antara seri dan paralel. Kita lihat pada gambar di bawah, ada 3 buah hambatan listrik tersusun seperti gambar di bawah. Nah, kita lihat R1 sama dengan 2, R2 dan R3 itu disusun secara paralel. Sehingga harus kita cari, kita selesaikan pertama dulu adalah R2 dan R3. Sehingga nanti hasilnya hambatan penggantinya akan menjadi rangkaian seri dengan R1 ya. Nah, yang ditanyakan adalah besar hambatan pengganti, besar arus total, beda potensialnya. Nah, kita jawab yang A, menentukan besar hambatan pengganti. Seperti kata Miss Nurul tadi, untuk mencari hambatan pengganti dari R2 atau 3, R2 ketiga, itu adalah paralel tadi, kita cari dengan rumus yang paralel. 1/RP-nya, 1/R23-nya sama dengan 2 tambah 1 dibagi dengan 6. Untuk R23 atau RP-nya sendiri ya, kita balik karena dia seper ya. Kita hanya mencari R kedua dan ketiga. Jadi 6 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 2 ohm. Nah, maka kita bisa menentukan besar hambatan total atau penggantinya adalah R totalnya sama dengan tadi si R1 ditambah dengan R23 penggantinya. Pengganti hasilnya adalah 2 tambah 2 sama dengan 4 ohm. Nah, yang B menentukan besar arus pada rangkaian. I sama dengan P dibagi dengan R total sama dengan 3 dibagi dengan 4 tadi yang kita cari ya. Hasilnya adalah 0,75 ampere, bukan 75 ya, salah. Kalau di belakang koma tidak pakai puluh ya. 0,75 ampere. Yang C menentukan beda potensial pada masing-masing hambatan. Nah, pada masing-masing hambatan yang pertama P1 sama dengan I dikali R1 sama kayak tadi ya. 3/4 dikali dengan 2 ya. Pakainya 3, boleh pakai 0,75 dikali dengan 2 boleh. Nah, Pi23-nya 3/4 dikali 2 1,5 volt, sedangkan Pi2-nya sama dengan Pi3 dan Pi kedua dan ketiga ya. Menentukan besar arus yang mengalir pada hambatan 2 dan hambatan 3. I2 sama dengan Pi2 dibagi dengan R2, Pi2 kedua dan ketiga dibagi dengan R2 1,5 dibagi dengan 3 sama dengan 0,5 ampere. Besar arus listrik pada I3 atau hambatan ketiga, I3 sama dengan beda potensial 3 dibagi dengan hambatan yang ketiga, atau beda potensial 23 dibagi dengan hambatan ketiga. 1,5 dibagi dengan 6 sama dengan 0,25 ampere ya. Ini ada rumusnya di bawah ini, bisa kalian baca lagi berulang kali harus diulang. Nanti Miss Nurul bikinin video lengkapnya ya, yang ada hitung-hitungannya lah nanti ya, Miss tambahkan soalnya sama kita bahas yang ini, atau nanti kita bisa memperdalamnya dengan Google Meet ya.
Nah, ini menentukan perbedaan hambatan beberapa jenis bahan konduktor, semikonduktor, dan isolator. Konduktor sendiri adalah bahan yang sangat mudah atau gampang mengantarkan arus listrik. Semikonduktor agak sedikit sulit tapi dia bisa menghantarkan arus listrik. Isolator adalah bahan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kawat penghantar banyak menggunakan bahan tembaga. Hal ini disebabkan besar hambatan kawat penghantar berpengaruh terhadap kuat arus yang mengalir. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat penghantar antara lain hambatan jenis, hambatan, luas penampang kawat, dan panjang kawat. Rumusnya adalah R hambatan sama dengan rho dikali dengan L dibagi dengan A. R sendiri adalah hambatan kawat, satuannya ohm. Rho adalah hambatan jenis, ohm meter. L adalah panjang kawat dan A adalah luas penampangnya ya. Tergantung nanti kalau luas penampangnya lingkaran bisa dicari ya. Kemudian menentukan perbedaan ini. Tidak semua jenis bahan dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Ada bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik, ada pula yang sangat buruk menghantarkan arus listrik. Berdasarkan kemampuan menghantarkan arus listriknya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Ini tadi yang Miss Ru bilang tadi ya. Konduktor bahan-bahannya dapat menghantarkan arus listrik dengan baik, isolator tidak dapat menghantarkan arus listrik atau menghantarkan arus listrik dengan buruk. Terus semikonduktor daya hantarnya di antara konduktor dan isolator ya. Jadi dia bisa menghantarkan tapi tidak terlalu bagus ya. Untuk yang semikonduktor. Nah, oke, yang terakhir tentang rangkaian listriknya mempelajari tentang hukum 1 Kirchhoff ya. Dengan menggunakan hukum Ohm, kita dapat menentukan besarnya arus yang mengalir pada suatu rangkaian gabungan seri atau paralel ya. Meskipun demikian, kadang-kadang kita menjumpai rangkaian sulit untuk dianalisis. Sebagai contoh, kita dapat menemukan aliran arus listrik pada setiap bagian rangkaian sederhana dengan kombinasi hambatan seri dan paralel. Untuk menghadapi rangkaian yang sulit seperti ini, kamu dapat menggunakan hukum yang ditemukan oleh G.R. Kirchhoff ya. Terdapat 2 hukum Kirchhoff dan hukum ini merupakan aplikasi sederhana dari hukum kekekalan, muatan, dan energi. Hukum 1 Kirchhoff sendiri disebut juga hukum persambungan atau junction rule. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa setiap titik persambungan jumlah seluruh arus yang masuk ke persambungan sama dengan jumlah seluruh arus yang meninggalkan persambungan. Jadi arus yang masuk itu akan sama dengan arus yang keluar. Mau bagaimanapun percabangannya, jika arus yang masuk itu adalah sama dengan arus yang keluar. Ini adalah hukum 1 Kirchhoff ya. Selanjutnya kita pelajari tentang contoh soalnya. Nih ada gambarnya. Perhatikan gambar di samping pada titik P dari sebuah rangkaian listrik ada 4 cabang ya. 2 cabang masuk dan 2 cabang keluar. Yang masuk adalah I1 dan I2. Sedangkan yang keluar adalah I3 dan I4. Nah, ingat tadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. I1 6 ampere, I2 3 ampere, I3 7 ampere. Berarti yang masuk adalah 6 ditambah 3. Berapa sih? Ada 9. Sedangkan yang ditanyakan adalah I keluar. Sudah keluar 7, berapakah sisanya? Berarti 9 dikurang 7. Hasilnya I4 adalah 2 ampere. Kita jumlahkan I1 tambah I2 sama dengan 9. Berarti I3 sama I4 juga harus 9 karena arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Berarti I4-nya adalah tadi 2 ampere. Oke, baik, cukup sekian dari Miss Nurul. Nanti insya Allah akan Miss tambah dengan video-video selanjutnya ya, khususnya untuk contoh soal, atau nanti kita bisa meet ya untuk membahas contoh soal yang masih belum jelas ya. Terima kasih semuanya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah.